Ini Kota Mati. Kawasan ini ada di Kota Depok, Jawa Barat. Sebenarnya ini adalah sebuah jalan yang berada di tepian Kali Pesanggerahan, tepatnya di samping jembatan penghubung Kelurahan Bulak Barat, Cipayung dengan Kelurahan Pasir Putih, Sawangan. Kenapa ya daerah ini disebut Kota Mati? Julukan Kota Mati diberikan karena bangunan di daerah ini sudah ditinggalkan penghuninya selama berbulan-bulan. Alasannya karena banjir yang gak surut-surut. Iya, banjir ini nggak cuma sehari atau seminggu, tapi hampir 5 bulan. Ada sekitar 7 kakak yang harus mengungsi akibat bencana ini. Banjir abadi ini nggak hanya bikin pusing warga sekitar jembatan aja. Masyarakat pengguna jalan terutama di sekitar Cipayung dan Sawangan juga jadi korbannya. Pasalnya, jalan ini adalah jalur alternatif warga dua kecamatan ini untuk menghindari kemacetan di beberapa titik kota Depok. Pengguna jalan pun harus memutar beberapa kilometer. Jadi pas ini masih bisa dilewatin, itu seramnya apa sih? Ini paling lama ini jalannya. Ini yang nanti paling rame jalannya. Dia mau ke Sawangan, aja bisa. Lewat situ. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh Syahrul, warga yang tinggal di kampung Pasir Putih. Ini kan warga banyak aktivitasnya jalan kaki, itu kan jauh lagi. Ini nggak ada jalan potongnya, nggak tahu. Ini dulu alternatif gitu kan? Emang jalan Ini jalan dulunya waktu pas masih ini. orang mau ke Sawangan, muter lewat sini kan kalau Sawangan kadang macet tuh. Banyak kemacetan. Ada motor lewat sini. Kalau mau ke arah Bogor. Saya dari 2007 baru ngerasain. Pindah di sini tuh udah parah gini gitu. Tapi kok bisa ya, banjir 5 bulan nggak surut? Daerah ini memang udah langganan banjir tiap tahunnya. Ada banyak berita dari tahun ke tahun yang ngabarin banjir di daerah ini. Bahkan kalau kita tracking dari Google Street View, jalanan ini hampir selalu basah dialiri rembesan air dari tahun ke tahun. Ya, meski jalanan dan jembatannya relatif berada di dataran yang lebih rendah sih, tapi tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di bawah jembatan juga disinyalir jadi salah satu penyebab banjir. Sebenarnya pemerintah udah pernah renovasi jembatan ini 2 kali, tapi renovasi itu ternyata nggak ngatasin banjir. Pengerukan dengan alat berat juga menurut warga nggak efektif. Iya, pernah 3 tahun yang lewat. Iya, sama. Kalau menurut warga sih, yang juga mesti ditindak adalah longsoran dari TPA Cipayung. Coba kita lihat di peta. Aliran kali ini mengalir melalui tepian TPA Cipayung yang lokasinya nggak jauh dari titik banjir ini. Bahkan aktivitas TPA Cipayung juga terlihat dari titik banjir. Warga bilang kalau sampah-sampah TPA Cipayung ada yang longsor dan mempersempit aliran Kali Pesanggerahan. Oh, TPA. Itu sering loncor. Nah kemarin yang setahun lalu itu loncorannya itu buat temboknya itu banjir parah itu. Waktu kami coba telusuri aliran Kali Pesanggerahan sesuai arahan warga, ternyata ini yang terlihat. Tumpukan sampah meluber sampai ke badan Kali Pesanggerahan. Sampah memenuhi kiri kanan aliran sungai. Bahkan nampak beton-beton Kali Pesanggerahan sudah rubuh seperti yang diceritakan oleh warga. Terlihat di sini sampah-sampah dari TPA Cipayung memang memenuhi sepanjang aliran Sungai Pesanggerahan yang berada di tepian TPA Cipayung, dan nampak ada beberapa alat berat yang sedang membersihkan sampah-sampah di aliran sungai.
saya belum tahu pastinya apakah pembersihan sampah ini terkait dengan banjir yang terjadi di jembatan penghubung Kampung Bulak dengan Pasir Putih. Tapi jika dilihat sampah cukup banyak memenuhi tepi kiri dan kanan kali Pesanggerahan ini. Menyikapi musibah banjir yang viral ini, Wali Kota Depok Muhammad Idris berencana melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir di dua kampung tersebut. Hal ini ia sampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kampung Bulak Barat, Kamis 2 Mei 2024. Idris bilang Pemkot sudah melakukan sejumlah penanganan terhadap kali Pesanggerahan yang kerap meluap. Idris nambahin kalau banjir dan longsor di Cipayung dan Sawangan sudah darurat dan perlu ada penataan kawasan sepanjang kali Pesanggerahan yang melintasi wilayah Depok. FYI, ternyata janji mengatasi banjir kali Pesanggerahan ini udah Idris sampaikan dari tahun 2018 lalu loh.